Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Marilah kita mensyukuri kasih Tuhan karena kita telah diperkenankan menerima hari yang baru. Oleh sebab itu marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai ayat harian di Almanak HKBP tertulis di Kisah Para Rasul pasal 14 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita. Namun, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai perbuatan baik, yaitu dengan memberikan hujan dari langit dan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats renungan pada hari ini merupakan bagian dari perjalanan penginjilan Rasul Paulus dan Barnabas di kota Listra. Di sana ada seorang laki-laki yang duduk saja karena kakinya lemah dan lumpuh sejak lahir dan belum pernah berjalan. Paulus dengan imannya kepada Tuhan Allah menyembuhkan laki-laki tersebut. Lalu ketika orang banyak melihat perbuatan itu, mereka berteriak dalam bahasa Likaonia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Orang banyak pun mempersembahkan kurban-kurban kepada Barnabas dan Rasul Paulus. Namun Rasul Paulus menegaskan bahwa kedatangan mereka adalah untuk memberitakan Injil, supaya orang banyak itu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah. Rasul-rasul bersaksi bahwa Tuhan selalu menyatakan dirinya melalui berkat-berkat yang dialami manusia, seperti hujan dan musim-musim. Allah memuaskan hati manusia dengan makanan dan kegembiraan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu setelah mengadakan mujizat itu, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka mempengaruhi orang-orang banyak pada saat itu, sehingga walaupun orang-orang yang berkumpul saat itu telah melihat mujizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus, namun pada akhirnya orang banyak itu berpihak kepada orang-orang Yahudi itu dan melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak jarang keinginan dan kemanusiaan kita menutup pandangan kita untuk mengenali perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Masalah kehidupan yang teramat berat membuat kita tidak mengerti akan perbuatan Allah. Atau sebaliknya, kehidupan yang serba berkecukupan menjadikan kita terlena akan dunia dan lupa keberadaan Tuhan. Bahkan tidak jarang kita menganggap semua yang ada dan yang kita nikmati hari ini adalah semata-mata hasil jerih payah kita untuk tetap berusaha tanpa campur tangan Tuhan. Nats harian pada hari ini mau mengingatkan kita untuk lebih sadar akan perbuatan Tuhan. Kesulitan boleh hadir dan itu adalah bagian dari kehidupan setiap orang percaya. Tetapi itu bukan berarti bahwa itu diberikan karena Tuhan ingin bertindak kejam atau jahat dan gemar menyiksa kita. Karena itu saudara-saudari, kita diajak untuk merenung tentang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang terjadi di hidup kita, yang mungkin saja luput dari pandangan dan perhatian kita. Dia sudah memberikan begitu banyak, termasuk kehidupan, kemampuan dan kesempatan untuk kita hingga saat ini. Bahkan ketika kita berdosa pun, kasih Tuhan tidak lekang dari kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, jangan lupa mengucap syukur, sebab Tuhan senantiasa menyatakan dirinya melalui kebajikan-kebajikan yang terjadi dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, pada hari ini kami telah menerima firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa
Engkau adalah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh banyak tak terkira kasih-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kuatkan kami, ajari kami untuk mengerti firman-Mu, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu, setiap profesi dan pekerjaan mereka. Tolong Tuhan yang memberkati, supaya kehidupan jemaat-Mu boleh semakin hidup makmur dan sejahtera. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu yang terpaksa harus pisah rumah karena pekerjaan mereka. Bapa, Engkau yang memberkati keluarga-keluarga tersebut. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan mereka. Biarlah mereka tetap menjaga keharmonisan rumah tangga mereka, Bapa. Dan biarlah suatu saat Tuhan memperkenankan mereka boleh bertempat tinggal satu rumah dan mereka tidak berjauhan lagi, Bapa. Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau yang membuka jalan dan peluang bagi seluruh anggota jemaat-Mu untuk dapat memajukan karir dan usaha mereka masing-masing. Terlebih di masa-masa kesulitan atau pergumulan ekonomi saat ini, Bapa. Bapa di sorga, Engkau yang memberkati seluruh anggota jemaat-Mu, agar jemaat-Mu Tuhan boleh tetap berhikmat untuk menggunakan setiap gaji ataupun penghasilan yang mereka terima daripada Tuhan, untuk senantiasa hidup hemat, untuk senantiasa mau menabung untuk masa depan. Dan biarlah seluruh anggota jemaat-Mu menjauhkan diri dari kehidupan yang boros atau berfoya-foya. Ya Tuhan Allah, Engkau yang memberikan hikmat kepada seluruh anggota jemaat-Mu untuk menjauhkan diri mereka dari sikap-sikap malas, terlebih keputusasaan. Walaupun begitu banyak tantangan, penderitaan, suka duka yang harus dihadapi seluruh anggota jemaat-Mu. Bapa di sorga, ingatkanlah, ajarilah kami seluruh anggota jemaat-Mu untuk senantiasa hidup bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan mau mengasihi saudara-saudari kami yang dalam kesusahan. Ya Allah Bapa di sorga, ketika kami hari ini akan melanjutkan atau memulai segala aktivitas kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Engkaulah Tuhan menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Dan jauhkanlah Tuhan mara bahaya dari tengah-tengah kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, dan kami memohon ampun kepadamu atas segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah ya Allah Bapa doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.